Subhanallah, hadir. Ayo, ikutin saya dari belakang. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Baiklah ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Dalam kondisi yang begitu baik, insya Allah ya. Ikhlas lahir batin. Sudah 5 tahun ini ya, alhamdulillah. Tentunya tidak semuanya bisa mendengar ya. Ya, baiklah ya. Monggo yang terbaik saja. Ya, nanti saya minta ketemu. Mau bilang sesuatu. Baik ya. Silahkan ya. Inilah salah satu teman saya yang paling nyaman buat yang gunakan untuk berbicara.
Mas, masuk mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita semua bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Lalu, bagaimana kondisi dan keadaan dari keluarga kalian? Alhamdulillah ya. Keluarga kami semua dalam kondisi yang sehat. Dan saya selalu berdoa semoga mereka semua dalam lindungannya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya datang dan hadir menemui kalian semuanya, tentunya saya sudah banyak mendengar mengenai dirimu. Mengenai apa ya? Ya, Sri Maharaja banyak sekali menceritakan mengenai apa yang sudah kalian lakukan selama ini, yaitu menghentikan kemunkaran, membantu banyak makhluk untuk menyelesaikan masalah, dan menyadarkan mereka yang sedang salah arah. Itu sungguh berlebihan yang. Saya hanya bermain-main biasa saja ya. Ya, mungkin saja kau menganggap dan menyampaikan bahwasannya apa yang kalian lakukan hanyalah main-main. Tapi itu adalah salah satu bentuk ketulusan yang telah kalian jalankan selama ini. Amin Eyang. Doakan kami semua agar bisa selalu istiqomah, tulus ikhlas menjalankan ini semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di dalam perjalanan saya dari tempat tinggal saya menuju wilayah ini, saya banyak sekali mengamati hal-hal yang terjadi di dunia ini. Anak Adam, Saya yang ternyata kita itu hidup di akhir zaman, yang dimana kerusakan itu sudah terjadi di mana-mana. Yang paling disayangkan, kerusakan itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Mereka berdarah-darah, berebut, bertarung hanya untuk mendapatkan sebuah rezeki yang tidak diketahui. Mereka sudah salah memaknai mengenai arti dari rezeki itu sendiri. Anak Adam,
Saya, Eyang. Sebenarnya jatah rizki di setiap makhluk itu sudah ditentukan secara paten dan pasti. Sebelum kita terlahir di dunia ini, yaitu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun, kebanyakan dari mereka kurang memahami kunci-kunci pembuka dari rizki itu sendiri. Rizki itu adalah bentuk tuangan rahmat yang setiap malamnya dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Berbicara mengenai tuangan, tentunya itu adalah dua hal yang berbeda, yaitu ada sesuatu hal yang dituang dan ada tempat ataupun wadah yang digunakan untuk menampung dari tuangan-tuangan tersebut. Yang harus kita lakukan sebenarnya, kita harus mempersiapkan wadah itu sendiri. Lalu bagaimana kita harus mempersiapkan wadah itu? Anak katamu, Saya, Eyang. dalam mempersiapkan wadah untuk menampung tuangan rahmat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus memahami mengenai hakikat kehidupan. Apakah kalian tahu apa itu hakikat kehidupan? Mengenai hal apa itu, Eyang? Hakikat kehidupan yaitu dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Tentunya kita sama-sama sudah mengetahui dari mana kita berasal. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hal selanjutnya yaitu untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepadanya, Eyang. Benar sekali. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya dan juga untuk mendapatkan rahmat-rahmat dan rizki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang kita berada di posisi yang kedua, yaitu kita menjalankan kewajiban kita untuk beribadah dan mendapatkan rahmat-rahmatnya. Tentunya kita harus mempersiapkan wadah untuk menampung rahmat dan rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Tuhan berfirman melalui Al-Quran dan Al-Hadis
tentang ayat-ayat sebagai magnet datangnya rezeki. Dengan kita membaca ayat-ayat tersebut, itu sama saja kita memperluas wadah itu sendiri. Apakah kalian paham, anak Adam? Insya Allah saya paham, Ayang. Dengan rasa syukur atas apa yang telah kita miliki, berprasangka baik terhadap apapun yang datang di diri kita, serta melibatkan Tuhan dalam kita melakukan hal apapun. Itu juga secara tidak langsung kita sama saja sedang memperluas wadah yang akan kita gunakan untuk menampung rezeki itu sendiri. Namun, kebanyakan dari mereka tidak sadar keseharian yang dilakukan tanpa kita sadari itu justru malah mempersempit wadah yang kita gunakan. Keluh kesah yang sering diucapkan, kalimat kutukan yang sering dilontarkan, suuzon dan tamak yang menjadi keseharian, dan keserakahan yang selalu diutamakan. Itu semua adalah hal-hal yang kita lakukan di setiap hari dan tanpa kita sadari itu membuat sempit wadah yang kita gunakan. Sebenarnya di dalam kehidupan ini, jika kita bisa menempatkan diri kita di titik yang seimbang, maka kita akan menjalani hidup dengan tenang dan indah. Anak Adam, Saya, Ayang. apakah kalian paham mengenai jika kita meletakkan diri kita di titik yang seimbang, kita harus melakukan apa? Seperti apa yang harus kita lakukan? Seperti ini, anak Adam. Saya akan mencontohkan bahwasanya kita anggap kebaikan itu sebagai tangan kanan, lalu keburukan itu sebagai tangan kiri, dan titik ataupun poros keseimbangan itu adalah hati. Kita contohkan, jika kita berada di posisi tangan kanan, yaitu kita melakukan sebuah kebaikan terus-menerus, dan itu akan mengakibatkan nantinya akan timbul sebuah kesombongan. Kita akan mengejas mereka yang melakukan sebuah kejahatan, padahal itu tidak boleh.
maka kita harus sadar dan kita harus menarik diri kita kembali ke titik tengah, ke hati kita. Begitu pula dengan jika kita sedang berada di tangan kiri, yaitu kita sedang melakukan sebuah keburukan, kejahatan, dosa besar. Tentunya itu adalah sesuatu hal yang sangat dilarang. Maka kita juga harus sadar dan kita harus menarik diri kita kembali ke titik tengah, ke titik keseimbangan yang di situ disertakan dengan Tuhan. Dengan kesadaran kita bisa berpikir dengan jernih dan kita dapat mengerti mengenai aspek-aspek dari kehidupan.